Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sejak beredarnya informasi penyakit mulut dan kuku pada hewan, berimbas pada penjualan daging sapi di Batu Raja menurun. Kondisi ini dikeluhkan penjual daging sapi di Batu Raja. Pedagang daging sapi di Pasar Baru Batu Raja mengeluhkan sepinya penjualan daging sapi sejak beredarnya informasi penyakit mulut dan kuku. Salah satunya Eka, pedagang daging ini mengaku penjualan daging sapi sejak 3 hari ini menurun tajam. Pekan lalu dia mampu menjual 25 kg hingga 20 kg daging. Namun sejak akhir pekan kemarin penjualan daging sapi kembali turun, yakni hanya terjual sebanyak 15 kg hingga 10 kg saja per hari. Padahal menurut dia, sebelum kasus PMK, rata-rata penjualan daging sapi mencapai 35 kg hingga 40 kg per hari. Menurut dia, masyarakat atau pembeli cenderung takut untuk membeli daging dikarenakan maraknya pemberitaan tentang PMK. Kurang sekarang. Berapa banyak sekarang? Sekarang ini paling 10 kilo. Biasanya kalau sebelum ada virus PMK ini berapa bisa jual? Jual. Ya, per hari bisa jual berapa sampai? Paling banyak 7 kilo. 7 kilo ya. 14 ya. Oh ya. Pedagang lainnya, Risman, juga mengeluhkan sepinya pembeli daging sapi sejak 1 pekan terakhir. Padahal menurut Risman, kualitas daging sapi yang dipotong dan dijual pedagang sangat aman. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Oku, Tri Aprianingsih, mengaku sudah memperketat keluar masuk hewan ternak di Kabupaten Oku. Diskanak Oku juga melakukan pengecekan di lapangan, baik di kandang peternak maupun di lokasi rumah potong hewan. Sejak ini, sambung dia, belum ditemukan adanya serangan virus PMK bagi hewan ternak. Kabupaten Oku sampai hari ini masih nihil ya. Kami sudah melakukan pendataan, ini belum ada terdapat di Oku. Alhamdulillah masih aman Oku. Kita sejak adanya kasus PMK ini yang kita dengar dari media-media ya, jadi kami sudah melakukan beberapa langkah pertama untuk antisipasi dan untuk pencegahan. Kami sudah terjun ke lapangan, ini saya sendiri bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian dokter hewan, kemudian juga petugas-petugas kami yang lain. Kita langsung mengadakan pembinaan untuk bagaimana cara pencegahan antisipasi penyakit mulut dan kaki ini. Reporter dan juru kamera Yelson, palpres.com. Pemirsa, peternak sapi di Desa Bengkuang, Kecamatan Suaktape berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan, memberikan vaksin gratis kepada hewan ternak mereka agar tidak terjangkit virus. Pasalnya, petani sudah merasa dirugikan dengan serangan penyakit cacing di desa ini. Sejauh ini, warga menggunakan biaya sendiri untuk menghadapi serangan penyakit hewan ternak. Belum ada bantuan vaksin dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Banyuasin. Kalau masalah dari Dinas Kesehatan aku kurang tahu. Tapi dokter yang datang sini. Bukannya suntik cuma-cuma, bukan. Kepala Desa Bengkuang Solihan mengatakan belum ada bantuan dari pemerintah untuk suntik vaksin dan pakan hewan. Padahal hal ini sudah sering warga sampaikan saat reses DPRD. Ya, sejauh ini memang kami di warga Desa Bengkuang itu khususnya setiap ada niat untuk perawatan itu menggunakan dana sendiri untuk memanggil tim kesehatan ternak untuk menyuntik sapi tersebut. Karena banyak di sini yang terkena penyakit cacing itu rata-rata. Jadi memang belum ada perhatian dari pemerintah karena juga mungkin belum juga kami menyampaikan proposal. Dan juga kami sudah menyampaikan di beberapa reses DPR Kabupaten khususnya bahwa kami menginginkan adanya bantuan ataupun perhatian dari pemerintah khususnya di bidang kesehatan sapi dan juga pakan. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Meski terkesan tradisional, atap dari daun nipah ternyata masih banyak peminatnya, terutama di Kecamatan Banyuasin 3 dan sekitarnya, lantaran harga yang terjangkau jika dibandingkan atap seng.
Pengrajin atap daun nipah tetap semangat mengais rupiah dari usahanya. Apalagi harga atap nipah naik menjadi Rp16.000 per ikat dari Rp12.000 dengan isi 10 keping. Naiknya harga atap ini disebabkan bahan baku daun nipah sulit didapat lantaran kawasan hutan di wilayah perairan rawan buaya. Seperti terlihat di Kelurahan Stereo, Kecamatan Banyuasin 3, Rahman, warga setempat mengungkapkan, saat ini daun nipah untuk membuat atap bulit sulit didapatkan dari pengepul sebab musim rawan buaya di kawasan perairan. Harga naik, itu penyemat itu biasanya selawi 35 serol kali penyemat itu kan. Nah, udah terbulu itulah biasa Rp100. Oh, atapnya susah didapat Pak? Kalau atap ini ke daerah Laut Masin sini kan banyak bayo Pak. Jadi orang takut ngemek. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Petani di Kabupaten Muratara mulai merasakan kenaikan harga sawit sejak 3 hari terakhir. Kenaikan harga ini setelah dibukanya keran ekspor minyak sawit oleh pemerintah pusat. Sejak 3 hari terakhir, para petani sawit di Kabupaten Muratara mulai merasakan kenaikan harga. Kenaikan ini setelah dibukanya kebijakan ekspor minyak sawit oleh pemerintah pusat. Salah seorang petani sawit, Yana, mengaku bersyukur mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga minyak sawit hanya berkisar Rp1.700 per kilogram dan saat ini naik menjadi Rp2.000 per kilogram. Meski belum kembali normal, namun dia bersyukur ada kenaikan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kenaikan ini diakuinya untuk biaya sekolah dan membayar kredit kendaraan. Gimana Bu harga sawit Bu? Alhamdulillah sudah naik. Berapa Bu harganya Bu? 2.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 17, 15. Oh iya. Kredit motor tidak membayar. Reporter dan juru kamera Hengki, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Ternyata Bukan Mistis, Basek, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Mengsari Aprilia Putri, sampai jumpa.